Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, pada kesempatan ini saya akan mengenalkan sedikit tentang kurikulum prototipe 2022. Terbelakang munculnya kurikulum prototipe tidak lepas dari pandemi yang ada di negara kita, sehingga kurikulum nasional mengalami penyesuaian sebagai dampak dari pandemi COVID-19. Berikut kurikulum pra-pandemi, pandemi, serta pemulihan pembelajaran. Pra-pandemi, kurikulum 2013, pandemi 2021, kurikulum 2013, serta kurikulum darurat, yaitu kurikulum 2013 yang sedang pandemi 2021-2022. Kedua kurikulum tadi ditambah kurikulum prototipe yang masih terbatas di SP dan SMKPK. Kemudian pemulihan pembelajaran 2022 sampai 2024. Ketiga kurikulum tersebut menjadi kurikulum opsi di satuan pendidikan, sehingga ini menjadi bahan pertimbangan untuk menentukan kebijakan pada tahun 2024. Lantas, apakah yang dimaksud dengan kurikulum prototipe? Yuk kita simak bersama. Kurikulum prototipe adalah kurikulum opsi baru untuk membantu pemulihan pembelajaran di tahun 2022. Kurikulum ini telah diterapkan di Sekolah Penggerak atau SP dan SMKPK sejak tahun 2020. Sehingga pada tahun pembelajaran 2022-2023, pemerintah menyediakan opsi kurikulum nasional, yaitu kurikulum 2013, kurikulum darurat, serta kurikulum prototipe. Mari kita ulas ketiga kurikulum ini. Yang pertama, kurikulum 2013. Kurikulum 2013 adalah kurikulum yang saat ini digunakan oleh satuan pendidikan di Indonesia, menggantikan kurikulum 2006 atau kurikulum tingkat satuan pendidikan KTSP. Kurikulum 2013 pertama kali digunakan di tahun 2013 di beberapa sekolah rintisan. Yang kedua adalah kurikulum darurat. Kurikulum 2013 yang disederhanakan sebagai bagian dari mitigasi learning loss akibat pembelajaran jarak jauh sejak tahun 2020. Yang ketiga adalah kurikulum prototipe, opsi kurikulum baru yang membantu pemulihan di tahun 2022. Kurikulum ini sudah diterapkan di SP dan SMKPK. Sehingga ketiga opsi kurikulum nasional ini akan diterapkan pada tahun 2022 sampai 2024. Mari lebih lanjut kita mengenal kurikulum prototipe. Kurikulum prototipe dirancang sebagai pengembang potensi dan bakat dari peserta didik. Kurikulum ini disebut dapat mendorong minat dan kemampuan peserta didik, dan memberikan ruang yang lebih luas pada pengembangan karakter dan potensi dasar. Kurikulum prototipe akan menjadi satu dalam sistem pendidikan nasional di tahun 2022. Nantinya akan bersama kurikulum 13 dan kurikulum yang disederhanakan. Kurikulum prototipe memiliki beberapa karakteristik. Di antaranya, yang pertama, kurikulum prototipe mengembangkan soft skill peserta didik. Yang kedua, mengembangkan karakter dari peserta didik. Yang ketiga, guru dapat fokus pada materi esensial. Yang keempat, fleksibel bagi guru melakukan pembelajaran sesuai dengan kemampuan siswa atau teach right level. Kurikulum prototipe ini bagian dari proses pembelajaran yang artinya melanjutkan arah pengembangan kurikulum sebelumnya, yaitu orientasi holistik berbasis kompetensi, bukan konten semata, serta dirancang sesuai kebutuhan sekolah dan peserta didik. Kemudian, apa dasar hukum penerapan kurikulum prototipe? Aturan mengenai penerapan kurikulum prototipe tertuang dalam keputusan Mendikbudristek nomor 162/M/2021 tentang sekolah penggerak. Bagaimana gambaran dari penerapan kurikulum prototipe? Yuk kita simak 7 hal baru dalam kurikulum prototipe.
Yang pertama, struktur kurikulum profil pelajar Pancasila atau P3 menjadi acuan dalam pengembangan standar isi, standar proses, dan standar penilaian atau struktur kurikulum, capaian pembelajaran, dan asesmen pembelajaran. Kedua, jika pada KTSP 2013 terdapat KIKD, maka akan berubah menjadi capaian pembelajaran yang merupakan rangkaian pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Ketiga, pelaksanaan proses pembelajaran dengan pendekatan tematik. Kemudian yang keempat adalah jumlah jam pada kurikulum sebelumnya per minggu, maka pada kurikulum prototipe menjadi per tahun. 5. Model pembelajaran kolaboratif, penugasan berbasis proyek, jenjang SMP, SMA, SMK minimal 3 proyek dalam 1 tahun. Yang keenam, mata pelajaran TIK akan diajarkan kembali dengan nama baru informatika mulai jenjang SMP. Ketujuh, mata pelajaran IPA dan IPS jenjang SD akan berubah menjadi IPAS. Kemudian jenjang SMA, peminatan atau penjurusan IPA, IPS, dan bahasa akan kembali dilaksanakan pada kelas 11 dan 12. Bagaimana penerapan kurikulum prototipe? Yang pertama, pembelajaran dilakukan berbasis proyek untuk mengembangkan soft skill dan karakter. Kedua, fokus pada materi esensial. Ketiga, fleksibilitas guru berbasis teach at the right level, yaitu melakukan pembelajaran yang sesuai dengan kemampuan murid atau peserta didik. Bapak Ibu, demikian video pengenalan kurikulum prototipe 2022. Sampai berjumpa di video berikutnya. Jangan lupa subscribe, like, and share. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.